Namo Sahyang Adi Budaya, Namo Budaya. Hai semuanya, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Anda semua, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Ubakari, yaitu memberikan pertolongan atau bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana pertolongan tanpa pamrih atau pertolongan sejati. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang pertolongan dengan bijaksana atau menolong dengan bijak. Anda semua, menolong makhluk lain adalah suatu perbuatan yang terpuji, dan Buddha juga menganjurkan kepada kita untuk senantiasa memberikan pertolongan kepada orang lain atau makhluk lain yang membutuhkan. Akan tetapi, Anda semua, dalam kita memberikan pertolongan atau bantuan, ini harus juga dengan bijaksana atau dengan bijak. Apa itu pertolongan atau memberikan pertolongan dengan bijaksana atau dengan bijak? Yaitu berilah pertolongan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian berilah pertolongan atau tolonglah dengan cara yang benar dan cara yang tepat. Jangan sampai kita niatnya baik memberikan pertolongan, tetapi malah membuat orang atau makhluk lain celaka. Sebelum teacher melanjutkan untuk penjelasan yang selanjutnya, teacher akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini bercerita tentang monyet dan 2 ekor ikan. Oke, mari dengarkan dan saksikan ceritanya. Di suatu hutan tinggallah seekor kera atau seekor monyet dan juga 2 ekor ikan. Monyet ini tinggal di sebuah pohon yang berada di tepi danau, yang mana danau ini mendapatkan juga aliran air dari suatu sungai. Monyet ini berteman dengan 2 ekor ikan, yang mana ikan itu tinggal di danau tersebut. Monyet ini sangat berteman akrab dengan 2 ekor ikan ini. Ya, mereka sering sekali untuk bercengkrama, bercanda, ataupun saling untuk mengobrol. Monyet ini juga merupakan teman yang sangat baik kepada ikan tersebut, karena ketika ada buah yang ada di tempat tinggal monyet itu juga kemudian memetik buah tersebut dan diberikanlah kepada kedua ekor ikan ini yang merupakan teman dari monyet tersebut. Suatu ketika turunlah hujan yang sangat lebat sekali, yang kemudian hujan itu kemudian membuat seluruh hutan ini menjadi basah dan juga mengakibatkan debit air atau volume air di sungai yang mengarah ke danau itu menjadi besar. Kemudian pada saat itu tiba-tiba dari arah sungai tersebut datanglah air dengan jumlah yang sangat besar. Ya, airnya datang. Karena monyet ini berada di atas pohon, jadi monyet ini tahu bahwa akan ada air yang menerjang ke arah danau dan juga nantinya akan mengenai kedua temannya, yaitu 2 ekor ikan ini. Kemudian si monyet ini berteriak, "Awas, awas, awas, ada banjir datang! Awas, awas, ada banjir datang!" Kemudian dengan inisiatif atau dengan keinginannya untuk menolong 2 ekor ikan yang merupakan sahabatnya ini, diangkatlah 2 ekor ikan yang merupakan sahabatnya itu dari air danau sebelum terkena banjir bandang itu.
Diangkatlah kedua ikan itu, kemudian ikan itu diletakkan di dahan pohon. Nah, pada saat itu kera ini mengatakan bahwa, wah, tenang saja, jangan takut. Nanti kamu akan selamat, kamu akan saya tolong biar kamu tidak terkena bencana banjir ini. Diletakkanlah ikan itu di atas dahan pohon. Kemudian pada saat itu, pada saat itu kemudian monyet ini melihat kedua ekor ikan ini. Loh, hei, kenapa kamu? Kenapa kalian? Kalian kok diam saja? Ikan. Wah, kok tidak ada gerakan? Ikannya kenapa tidak ada gerakan? Kemudian karena takut, monyet ini kemudian segera mengembalikan ikannya ke dalam air danau. Setelah itu, barulah ikannya ini bisa bergerak di dalam air. Dan akhirnya ikan ini terselamatkan. Nah, Ananda semua, dari cerita itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya apa yang dilakukan oleh monyet itu bukanlah pertolongan yang bijaksana. Kenapa? Karena tidak didasari adanya pengetahuan yang benar, sehingga hampir saja mengakibatkan kematian bagi kawannya, yaitu 2 ekor ikan. Untuk itu, Ananda semua, dalam kita menolong ini harus diperhatikan, apakah pertolongan itu merugikan diri sendiri atau orang lain, ataukah pertolongan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain atau makhluk lain. Dan pertolongan itu kira-kira bermanfaat atau tidak bermanfaat. Contoh lain ketika kita memberikan pertolongan yang tidak bijaksana, yaitu ketika kita ini ingin membantu teman ketika saat ujian, yaitu kita memberikan contekan kepada teman kita. Pertolongan itu bukan pertolongan yang tepat. Kenapa? Karena bukan menimbulkan keuntungan, tetapi hal itu malah sebenarnya merugikan bagi teman kita. Karena apa? Karena nanti teman kita itu menjadi tidak paham sepenuhnya dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Di samping itu, hal itu juga menimbulkan kemalasan bagi teman kita kalau sering kita beri contekan. Contoh lain, ketika kita punya adik, kemudian adik kita ini sedang berkelahi dengan kawannya. Nah, tiba-tiba kita datang dan kemudian kita membantu adik kita untuk berkelahi dengan teman adik kita tersebut. Itu juga bukan pertolongan yang betul. Ketika terjadi hal yang demikian, kita sebagai kakak harusnya melerai. Kemudian kita jelaskan, jangan berkelahi, karena berkelahi itu merupakan tindakan yang tidak baik. Bagaimana untuk memberikan pertolongan yang bijaksananya? Ketika sedang ujian, kawan kita tidak bisa mengerjakan, itu sebaiknya kita jangan memberikan contekan. Tetapi pertolongan yang harus kita lakukan adalah sebelum pelaksanaan ujian, ketika kawan kita atau kita tahu kawan kita itu belum paham, kita berusaha untuk menjelaskan kepada kawan kita tersebut. Dengan begitu, kawan kita menjadi paham secara penuh atau sepenuhnya dengan materi yang diajarkan oleh guru, sehingga di kemudian hari dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Pertolongan bijaksana itu memberikan pertolongan dengan cara yang tepat dan cara yang benar, disesuaikan juga dengan kebutuhannya.
Contohnya, ketika kawan kita sedang lapar, apa pertolongan yang akan kita berikan? Ya, berikanlah makanan. Jangan kemudian diberikan pensil atau pena. Maka itu bukan pertolongan yang bijaksana, karena tidak sesuai kebutuhan. Ketika kawan lapar, kasihlah makanan. Kemudian pertolongan juga jangan sampai merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain atau makhluk lain. Jangan sampai kita memberikan pertolongan kepada teman kita atau saudara kita, tetapi kemudian pertolongan itu menjadikan kerugian bagi orang lain. Kita harus pahami bahwasanya pertolongan yang diberikan adalah pertolongan untuk hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Oke, anak-anak semua, demikianlah materi yang telah teacher sampaikan tentang pertolongan dengan bijaksana atau menolong dengan bijak. Telah selesai teacher sampaikan, dan semoga anak-anak semua mampu untuk memahami materi yang telah teacher sampaikan, dan kemudian teacher berharap anak-anak dapat menerapkan apa yang telah anak-anak pahami dari materi hari ini di dalam kehidupan sehari-hari. Dan teacher akhiri dengan Sapisata Bhawantu Sukhi Tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.